Salam tani, sahabat mitra tani. Hari ini 27 Maret 2026. Kita akan menyaksikan perkembangan terkini setelah 10 hari yang lalu sawah kita yang padinya berusia 40 hari setelah tanam, kita semprotkan padi clean untuk membasmi gulma sasaran utama kita, yaitu rumput jajagoan. Ini dia rumput atau gulma jajagoan. Ya, kalau nama yang lain juga kita bisa sebut ini sebagai rumput burung, karena di kampung saya menyebutnya ini auhuradi atau kamalawataro juga disebut seperti itu di kampung saya. Dan kondisinya seperti ini saat ini setelah 10 hari yang lalu disemprotkan herbisida padi clean. Nah, herbisida padi clean ini biasanya digunakan pada tanaman padi usia maksimal 2 sampai dengan 3 minggu setelah tanam untuk tanaman padi untuk membasmi gulma. Tetapi karena saat itu gulma jajagoan tidak bisa dibasmi dengan herbisida dekafen, bisa dilihat pada video saya sebelumnya. Nah, terpaksa setelah umur 40 HST saya semprotkan padi clean pada tanaman padi berusia 40 HST untuk membasmi gulma atau rumput jajagoan atau rumput burung. Dan kita lihat tanaman padi kita terlihat biasa-biasa saja, tidak mengalami stres. Dan ini penampakan rumput jajagoan kalau sudah berbunga. Ini kenapa disebut rumput burung? Karena padi burung, karena bunganya berbentuk seperti makanan untuk burung. Ini penampakan secara utuh pada bagian atas. Jadi rumput jajagoan atau juga disebut dengan rumput burung atau yang lainnya bisa cari saja di Google seperti apa. Dan rumput ini atau gulma ini paling bandel memang, paling sulit dimusnahkan. Nah, terutama kalau kita dengan pola tanam acak, waktu penyemprotan aplikasi herbisida jenis apapun, kalau kita lewati maka rumput ini menjadi tumbuh subur dan bisa menghambat perkembangan tanaman padi kita. Berdasarkan penelitian dan pengalaman, rumput jajagoan ini mampu mengurangi produksi tanaman padi kita kurang lebih 30%. Bisa dibayangkan. Nah, kembali kita lihat ini rumput jajagoan yang sudah 10 hari setelah penyemprotan padi clean, dan sudah kita bisa lihat tadi sudah mati dan membusuk. Ini yang kemerah-merahan dari atas kamera kita, ini semua adalah rumput jajagoan yang sudah mati. Dan pastinya beberapa hari lagi ke depan rumput jajagoan ini akan tumbang secara utuh. Nah, sahabat, hari ini tanaman kita berusia 50 HST. Ini sudah memasuki fase generatif, dan hari ini kita juga akan melanjutkan dengan pemberian nutrisi paket luar biasa, yaitu padi jos. Nah, padi jos ini yang kita gunakan adalah nutrisi yang khusus digunakan pada fase generatif atau saat padi memasuki masa akan berbuah. Ini apa namanya? Padi fitnya ada NPK dengan rasio perbandingan 12, nitrogennya 30, fosfornya dan 25 kaliumnya. Dan nanti teman-teman bisa lihat paket lainnya. Jadi ada insektisidanya, triaktif, kemudian
ini asam amino sebagai zat perangsang tumbuh, dan ya mirip tadi juga zat perangsang tumbuh. Kemudian ada perekat dan ada fungisida. Semua ini merupakan paket komplit yang akan melengkapi nutrisi tanaman kita. Sedangkan dosisnya sudah tersedia pada label ini. Nah, untuk padi fitnya tadi, untuk padi fitnya kita gunakan dosis 5 tutup atau 5 sendok makan penuh. Untuk fungisidanya kita gunakan 1 tutup. Untuk insektisidanya kita gunakan 3 tutup. Sedangkan untuk zat perangsang tumbuhnya kita gunakan 1 tutup. Dan yang paling akhir, perekat. Nah, perekat ini tidak hanya perekat, tapi juga perata dan pembasah. Ini sangat ideal, sangat bagus untuk digunakan. Nah, untuk nanti dosis lebih lengkapnya, silahkan baca pada label. Maksudnya lebih jelasnya baca pada label, kalau teman-teman ragu dengan video ini. Sahabat mitra tani, jadi berdasarkan pengalaman saya, padi jos sangat cocok untuk diberikan kepada tanaman padi kita dari permukaan daun. Paketnya yang komplit ditambah dengan kandungan makronya yang luar biasa, yaitu kandungan makro yang tadi dengan NPK-nya 12, 25 dan 20 merupakan unsur yang paling penting untuk tanaman padi. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan salam tani.